Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang dewasa ini berusaha untuk menjadi terkenal, entah dengan cara yang pantas maupun tidak pantas. Ada orang yang berusaha untuk memamerkan prestasi-prestasi dirinya, entah itu bakat atau keahliannya. Bahkan ada yang tak segan-segan menunjukkan kemolekan tubuhnya tanpa benang sehelai pun, bila itu mampu membuatnya menjadi terkenal. Tetapi dari sisi Kristiani, apakah itu suatu kehormatan? Saudaraku yang terkasih, konteks bacaan hari ini hendaknya diletakkan dalam kerangka identitas asli orang Kristiani. Orang Kristiani disebut Kristiani karena orang tersebut adalah pengikut Kristus, yaitu Yesus. Yesus adalah Allah yang maha tinggi dan tak terbatas, tetapi ia rela menjadi manusia yang rendah dan terbatas. Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa pemikiran Allah mengenai kehormatan berbeda dengan pemikiran dunia. Orang yang terhormat dalam pandangan Allah adalah orang yang merendahkan diri di hadapannya dan bersikap rendah hati kepada sesama. Yesus sendiri memberi contoh-contoh bagaimana kerendahan hati itu hendaknya diwujudkan dalam kehidupan. Salah satunya adalah bersedia mengambil jalan paling hina dengan memanggul salib demi menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian Yesus menghendaki agar pengikut-pengikutnya pun juga berlaku hal yang sama, yaitu bersikap rendah hati kepada Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati adalah sebuah keutamaan yang perlu kita bangun. Kerendahan hati dalam bahasa aslinya
yaitu humilis, berakar dari kata humus yang berarti tanah yang subur. Tanah yang subur akan membantu tanaman untuk tumbuh dan berbuah melimpah. Demikian halnya dengan kerendahan hati. Orang yang berusaha untuk bersikap rendah hati akan menjadi pribadi yang berkembang dalam keutamaan-keutamaan lainnya. Orang yang rendah hati akan mendapat kehormatan di hadapan Allah dan sesama. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetapi seringkali dari zaman ke zaman, banyak orang justru berusaha untuk mengejar kehormatan duniawi dibandingkan mengejar kehormatan surgawi. Tidak sedikit orang menggunakan cara-cara yang kotor, misalnya dengan korupsi, pemerasan, atau penipuan, asalkan ia dapat memperoleh kenikmatan dan kehormatan duniawi. Kita harus selalu sadar bahwa kenikmatan dan kehormatan duniawi bersifat sementara dan terbatas. Sebagai orang beriman, kita hendaknya selalu berusaha mengejar kenikmatan dan kehormatan surgawi dengan berusaha hidup kudus dan pantas di hadapan Allah. Hidup kudus dan pantas di hadapan Allah itu diwujudkan dengan tekun mendengarkan sabda Allah dan rajin melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu berbuat baik kepada sesama. Kita dapat belajar kerendahan hati dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kerendahan hati Paulus tercermin dalam perkataan ini. Asal saja Kristus diwartakan, aku bersuka cita karenanya, dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus bersuka cita bukan karena ia berhasil mewartakan kehebatan pribadinya, tapi ia berhasil mewartakan Kristus, sehingga jemaat Filipi menjadi maju dan bersuka cita dalam iman. Paulus dengan rendah hati mewartakan Kristus kepada jemaat Filipi, walaupun ia mengetahui penderitaan yang akan dihadapinya. Tetapi Paulus memberikan peneguhan bagi kita semua bahwa hendaknya kita bekerja dan menghasilkan buah agar Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuh kita masing-masing. Kita bekerja bukan pertama-tama untuk mencari kehormatan sendiri, tapi kita bekerja pertama-tama untuk memuliakan Allah dan mengembangkan sesama manusia yang lain untuk menjadi semakin lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah karena Yesus telah menunjukkan jalan dan identitas asli kita sebagai orang Kristiani, yaitu bersikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah jalan untuk sampai pada kehormatan surgawi, yaitu kemuliaan dan kebahagiaan abadi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Untuk mampu bersikap rendah hati, hendaknya kita setia dalam proses dengan tekun berusaha lewat mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ketika kita bersedia untuk setia dalam proses transformatif tersebut, niscaya rahmat dan berkat Tuhan akan mengalir kepada kita laksana sungai yang mengalir tiada hentinya. Ya Allah, bersama dengan ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, kami mohon kepadamu agar Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami untuk semakin serupa dengan Engkau
dalam hal kerendahan hati, sehingga kami Engkau perkenankan turut serta dalam kebahagiaan abadi bersama Engkau di surga. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.